Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم عظيم. القائل اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. Hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami selalu mengajak kepada hadirin sekalian untuk sama-sama memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah rahmat dan hidayah, sehingga kita bisa melaksanakan dan melanjutkan kembali majelis tadabbur kita atau ta'lim duha kita pada pagi hari ini yang membahas tentang buku Salasuna Majalisan fi Tadabbur, buku yang membahas 30 majelis ayat-ayat Allah Azza wa Jalla dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan imaniyah. Dan juga kami tidak lupa untuk mengajak ikhwah sekalian dan juga hadirin sekalian untuk selalu bersalawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas rasa terima kasih kita kepada beliau yang telah mengajarkan kita tentang agama ini dan telah memberikan kita jalan yang lurus tentang agama ini sesungguhnya, dan juga kita bersalawat kepada siapa saja yang mengikuti beliau pada jalan sunnah beliau. Hadirin Tiba TV dan juga Wahda TV dimanapun berada, dan juga sahabat kami ikhwah sekalian yang ada di Masjid Anas bin Malik Kampus Tiba Makassar yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terasa sekarang kita memasuki Ramadan yang ke-18, dan pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah Al-Quran surah Al-Qasas ayat 24. Dan insya Allah yang akan menjadi narasumber kita pada kesempatan kali ini seperti biasa yang kemarin, Ustadz Dr. Rustam Qoli hafizahullahu ta'ala. Dan sebelum kita mempersilahkan narasumber kita untuk menyampaikan materinya, marilah kita simak apa yang akan dilantunkan oleh al-akh kita untuk kita bisa sama-sama mengetahui dan juga mengisi hati kita dengan Al-Quran terlebih dahulu sebelum kita mentadaburinya. Kepada al-akh Dandi kami persilahkan untuk melantunkan ayat suci Al-Quran yang akan ditadaburi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الذل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pembacaan ayat suci Al-Quran yang insyaallah akan kita tadaburi pada kesempatan pagi hari ini. Dan juga sekalian mengingatkan teman-teman sekalian yang ada di Masjid Anas bin Malik Tiba Makassar ini, insyaallah kita akan melalui berbagai rangkaian acara kita, seperti yang pertama pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian penyampaian dari narasumber, kemudian yang terakhir yaitu sesi tanya jawab. Dan insyaallah hadiahnya dipersiapkan oleh panitia ada 3 buah kutaib, yaitu buku kecil yang manfaatnya besar. Dan kami harapkan ikhwah bisa menyimak dengan baik, dan juga pemirsa sekalian yang ada di rumah bisa mempersiapkan juga dengan sebaik-baiknya, dengan mempersiapkan peralatan-peralatan yang mendukung untuk bisa kita pelajari dan juga bisa mendukung kita untuk belajar pada pagi hari ini. Dan ikhwah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mengefisiensikan waktu yang ada, kami persilahkan kepada Ustadz untuk menyampaikan materinya. Falyatafaddal alaihi mashkura wa ma'jura. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Thumma amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan wa tuqan ya rabbal alamin. Hadithuna al-yawm bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala an qawlihi ta'ala fasaqa lahuma. Hari ini insyaallah kita akan membahas tentang, atau kita akan mentadabbur potongan dari ayat pada surat Al-Qasas, fasaqa lahuma, tentang kisah Nabi Musa alaihi salam ketika tiba di negeri Madian. Nah, dan tadabbur kita pada majlis yang ke-18 ini ditulis oleh Ustaz Dr. Uwaid bin Hamud Al-Atawi.
Beliau adalah wakil pada pasca sarjana ya, di kampus Tabuk, Saudi Arabia. Langsung saja beliau mengatakan, sanatahaddatsu fi hadzal majlis an ba'd mawadhi'al ibrah wal 'idhah fi qoulihi ta'ala fasaqa lahumā thumma tawalla ila adh-dhill faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Kita akan membahas pada jilsah ke-18 ini tentang beberapa pelajaran-pelajaran yang terambil dari firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Qasas ayat 24. Saya bacakan di sini artinya. Maka dia Musa memberi minum fasaqa lahuma kepada kedua perempuan itu. Thumma tawalla ila dhil, kemudian dia kembali ke tempat yang teduh lalu berdoa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku. Kita cerita sebentar ya, sejenak tentang bagaimana perjalanannya Nabi Musa alaihi salam. Sudah saya singgung kemarin, perjalanannya 8 malam 8 hari ya, tanpa makan minum dan diselimuti rasa takut hingga sampai ke Ma'u Madian ya, satu sumur besar yang dijadikan tempat mengambil air bagi penduduk Madian. Dan penduduk Madian kala itu, penduduk Madiannya itu orang-orang baik, soleh. Dan Madian di sini bukan ya di zamannya Nabi Syuaib, bukan di zamannya Nabi Syuaib, tapi setelahnya. Dan Madian ini yang saya bilang tadi penduduknya penduduk yang baik. Jadi Nabi Musa alaihi salam ya, dalam kondisi lapar dan dahaga serta khawatir, dia melihat ada semacam, sebentar ya, dia melihat ada semacam ketimpangan di tengah-tengah masyarakat kala itu, yaitu kok perempuan keluar mengembala kambingnya, dombanya. Jadi ini suatu kemungkaran, ini suatu hal yang tidak bisa diterima di masyarakat Madian atau masyarakat yang dia kenal di Mesir kala itu. Sehingga dia pun bersegera bertanya, dan pertanyaannya singkat. Setelah tahu jawabannya, dia kemudian memberi minum kepada ternak kedua wanita itu, lalu tanpa menunggu lama pergi dari hadapan mereka berdua, berteduh di bawah pohon. Dia pergi karena tidak mau mengharapkan imbalan. Mungkin karena ya, dan Nabi Musa itu di antara nabi yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu mengambil pelajaran dari kesabarannya, dari tawadhu'nya. Ya, Nabi Musa alaihi salam itu disebutkan ketika berbicara dengan kedua orang wanita itu tidak menatap mereka berdua sama sekali, hanya mendengar jawabannya seperti ini, lalu kemudian bersegera menyelesaikan hajat mereka berdua. Lalu setelah itu pergi meninggalkan ya, karena tidak mau ada rasa canggung atau
malu hatilah bahasa kita. Bersegera pergi meninggalkan mereka berdua. Nanti ketika bersendirian bersama Allah Subhanahu wa ta'ala baru dia berdoa, Rabbi. Nah, kalau dalam bahasa Al-Quran itu tanpa ya Rabbi, itu artinya berdoa dalam lirih dengan suara yang lirih. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala dekat, atau curhatan dia, Rabbi inni bima anzalta ilayya min khairin faqirun. Nah, faqir ini khabar muakhar, afwan, dia mubtada muakhar, ya, faqirun. Nah, jadi dia bilang, ya Allah, ini kebaikan yang saya lakukan itu sebenarnya saya sangat butuh makanan, tapi kepada siapa mintanya? Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kepada kedua orang wanita tadi. Itu ketika dia bersendiri. Adapun ketika dia bersama orang lain, Nabi Musa alaihissalam ketika bersama orang lain, misalkan seperti rihla talabul ilminya bersama Yusha bin Nun, ketika lapar, kalau Nabi Musa tidak masalah, tapi dia memperhatikan talibnya ini, muridnya Yusha bin Nun itu. Akhirnya Musa kemudian meminta makanan. Nah, begitu juga nanti kisahnya dengan Khidir, bukan Khidir, afwan, dengan Khadir, ya, bi fathil kha, Khadir. Nanti juga akan kita sebutkan atau akan disebutkan di sini oleh muallifnya. Inna hadhil ayah, sungguhnya ayat ini takshifu lana, ya, menyingkap kepada kita, khuluqaini azimaini takhallaqa bihimal anbiya'ul kiram, dua akhlak yang agung di mana para anbiya itu berhias dengan kedua akhlak ini. Dan di antara para anbiya itu Musa alaihi salam, ala wa huma naf'un nasi wat tawadhu, memberi manfaat kepada orang lain dan tawadhu, ya. Khairun nas anfa'uhum linnas, itu yang pertama. Yang kedua, kullama tawadha al-insan rafa'ahu Allah. Naam, ya. Khuluq tawadhu, sebaik-baik manusia itu yang banyak manfaatnya kepada orang lain. Dan tawadhu itu kalau kita berhias dengannya, semakin kita merendah di hadapan manusia, semakin Allah Subhanahu wa ta'ala tinggikan derajat kita di depan manusia dan di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man jama'a hadainil khuluqaini faqad balagha fi mahasinil akhlaq syai'an 'azima. Siapa yang mengumpulkan dua akhlak ini dalam dirinya, maka dia telah sampai pada mahasinul akhlaq, kebagusan-kebagusan akhlak yang begitu banyak. Syai'an 'azima. Jadi akhlak-akhlak yang terpuji ya terkumpul pada, atau kebanyakannya terkumpul pada dua akhlak ini, yaitu naf'an nas wat tawadhu, memberi manfaat kepada orang lain dan juga sifat tawadhu. Kemudian Syekh mengatakan, yudhiru al-khalqul awwal atau khuluqul awwal fi qawlihi, atau yadhharu, afwan, yadhharul khuluqul awwal fi qawlihi ta'ala, akhlak yang pertama yaitu memberi manfaat kepada orang lain itu nampak pada firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala, fasaqa lahuma, fasaqa lahuma, kemudian dia memberi minum untuk kedua hewan, untuk hewan gembalaan kedua wanita tersebut. Haitsu badara Musa alaihissalam ila fi'lil khairi
yauma laha lahu raghma ma asabahu minat ta'abi wan nasabi wal khauf, di mana Nabi Musa alaihissalam bersegera melakukan fi'lul khair, yaitu memberi minum. Yauma laha lahu, dalam kondisi laha lahu itu artinya kok hal seperti ini menjadi satu hal yang utama bagi Nabi Musa alaihissalam gitu. Padahal kalau dia tidak pedulikan juga tidak mengapa. Tapi seperti itulah anbiya. Begitu ada kesempatan tidak menghitung-hitung, saya lagi capek atau saya langsung Masya Allah bersegera. Raghma ma asabahu min ta'abin, meskipun dia dalam kondisi capek. Wa nasab, kalau ta'ab itu tidak seperti nasab. Nasab itu di atas ta'ab lagi. Capek di atasnya lagi apa? Di atas capek, payah ya, berpayah-payah ya. Dalam kondisi kecapean yang begitu dan juga rasa takut yang menghantui dia tidak pedulikan. Selama ada kesempatan untuk bisa memberi manfaat kepada orang lain, maka dia pun lakukan. Fabi mujarrad ru'yatul mar'ataini tantadhirani hatta insiraf ar-ri'a, ketika dia melihat dua orang wanita ini menunggu hingga selesai kaum lelaki, para pengembala-pengembala lelaki yang lain, begitu dia melihat hal tersebut, dia bersegera untuk mengambil perannya. Saqa lahuma duna ma'rifati sabiqatin walam yatlub muqabilan, tanpa dia mengenal kedua orang wanita ini. Selama dia tahu kalau tidak boleh wanita itu keluar-keluar, apalagi jauh Bi'r Madian itu agak sedikit keluar dari kota Madian, apalagi jauh dari kota, tanpa dia mengenal apakah ini orang baik atau tidak kedua orang wanita ini. Yang jelas ada khalal di sana, ada ketimpangan di tengah-tengah masyarakat. Walam yatlub muqabilan, tidak meminta ongkos. Walidha ataba alaihi al-Khidru ala ma dzukir yauma qala fi sya'ni al-qaryah allati istat'ama ahlaha. Oleh karena itu, menurut Syekh ini, dan ini beliau mengambil salah satu pendapat ahli tafsir, utiba alaihi al-Khadru, Nabi Khidir, Nabi lagi, bukan Nabi Khidir terbiasa dalam lisan kita Nabi Khidir, padahal dia bukan seorang Nabi. Hamba yang saleh bernama Khadir ini sedikit menyinggung Nabi Musa alaihi salam ketika keduanya sampai kepada satu negeri yang di situ istata'ama ahlaha falam yudayyifuhuma. Mereka ingin negeri ini memberi mereka jamuan makan karena keduanya lapar. Jadi datang ketuk pintu, tidak diberi. Satu lagi tidak diberi, satu lagi tidak diberi. Terus lewat di satu bangunan, satu rumah yang sudah peot-peot itu, yang sudah hampir rubuh juga dindingnya, diperbaiki sama Khadir. Lalu Musa mengatakan, "Lau syi'ta lattakhadta alaihi ajra." Lau syi'ta lattakhadta alaihi ajra. Ini tafsir yang masyhur Kalau engkau mau, minta gantinya, minta upahnya.
kaum di sini tidak memberi kita makan, ya, tidak mau menjamu kita, baru kita memperbaiki bangunan yang sudah tua ini. Bagaimana ini? Nah, ini yang masyhur, ya, tafsir yang masyhur. Namun ada yang mengatakan bahwasanya ini adalah perkataan Khadir mengingatkan Nabi Musa dengan peristiwanya, yaitu memberi minum kepada gembalaan kedua wanita tadi. Lau syi'ta lattakhadta alaihi ajra. Kalau engkau mau ya Musa, ambil upah dari kedua wanita tadi. Kenapa tidak mengambil upah, nanti baru pergi memojok, ya, baru berdoa kepada Allah, ya Allah saya lapar. Padahal tadi kesempatan. Nah, begitu pula dengan kondisi mereka berdua ini. Namun para ulama menyebutkan bahwa Nabi Musa alaihissalam ketika bersendiri dia tidak pedulikan dirinya, tapi karena dia bersama Khadir, dia mengkhawatirkan kesehatan, ya, Khadir atau kondisi Khadir itu, maka dia mengatakan lau syi'ta lattakhadta alaihi ajra. Begitu juga ketika dia bersama Yusha' bin Nun, atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadha nasaba. Datangkan bekal kami, ayo mari kita makan, kita sudah lapar sekali. Padahal dia menjaga kondisi muridnya tadi. Jadi seorang Musa alaihissalam ketika sendiri tanpa orang lain, dia mendahulukan, ya, kepentingan orang lain daripada kepentingan dia, bahkan tanpa meminta imbalan sama sekali. Tapi bersama orang lain dia menjaga perasaan orang itu dan, ya, meminta imbalan. Karena itu sudah kearifan lokal, semua orang seperti itu. Bekerja harus diberi upah. Tadhkiran lahu alaihi salam bi fi'lil khairi duna muqabil wa huwa ma'tada fi'luhu min qabl. Nah, seakan-akan Nabi Khadir, Nabi lagi, ya, seakan-akan Khadir ini memberitahu atau mengingatkan Nabi Musa alaihissalam dengan apa yang selama ini dia lakukan, membantu tanpa meminta imbalan. Thumma tawalla ila dhil, setelah membantu, tawalla ila dhil, dia pergi meninggalkan kedua wanita tadi dengan gembalaannya, lalu kembali ke dhil, berteduh di bawah pohon. Ba'da fi'lil ma'ruf tanahha ba'idan, setelah melakukan perbuatan baik, tanahha ba'idan, Nabi Musa pergi menjauh meninggalkan keduanya. Li'annahu la yantadhiru jazaan wala syukuran min ahad, karena dia tidak mengharapkan ucapan terima kasih atau imbalan rasa syukur dari seorang pun. Wa hatta la yahruja man budzila lahul ma'rufu ibta'ada anhu, dan agar orang yang telah dia beri atau yang telah dia bantu itu tidak merasa canggung, ya, atau merasa malu hati, ya, kepada Nabi Musa alaihi salam. Kama anna dhalika yadullu ala ta'abihi wa nasabihi min rihlatil mutaradah wal khawf. Thumma tawalla ila dhil juga menunjukkan, ya, bahwa rasa capek yang bertambah-tambah itu yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam setelah melewati rihlah yang panjang, ya, pengusiran, rasa takut. Walibadlil ma'rufi fi mithli hadhihi adh-dhurub sya'nun mukhtalif, dan dalam kondisi seperti ini ketika dia membantu orang lain itu berbeda kondisinya dengan orang yang dalam keadaan, ya, aman, kemudian tidak capek, ya. Itu berbeda.
faqad ya'jibul insanu fiha bi nafsihi wa bi fi'lihi. Dalam kondisi seperti itu, ya da'i al-ujub, ya, tertipu dengan diri sendiri, merasa ta'ajub dengan diri sendiri, dengan kekuatannya. Bisa ya saya jalan jauh, tapi Masya Allah bisa gitu. Nah, untuk menghindari itu dia pergi menjauh, ya. Walakin Musa alaihissalam naja rabbahu fi tilkal lahzah faqal, akan tetapi Musa alaihissalam nanti setelah menjauh dari orang yang dia bantu, barulah mengadukan masalahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, saya lapar ini sebenarnya, tapi tidak disebutkan tadi di hadapan dua orang wanita karena pemalu Nabi Musa, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih pemalu lagi. Antum tahu kisahnya dengan Khadijah, kenapa sampai Khadijah tertarik mau menikah dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena sifat malunya. Saat mau memberi upah, ya, Khadijah memanggil Maisarah, ya, panggilkan Muhammad. Maisarah mengatakan, sahibi, Muhammad itu pemalu, tidak bisa bicara dengan wanita. Fawaqa'a dzalika fi qalbi Khadijah. Perkataan ini kemudian membuat Khadijah tertarik untuk menikahi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi malulah kita pada kaum wanita, bicara secukupnya, jangan tatap wajahnya, ya, tatap ke bawah. Seperti itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan saja dengan kaum wanita, Nabi itu kalau berbicara dengan sahabat-sahabatnya jarang mempertajam pandangan beliau. Beliau memindah-mindahkan pandangannya ke sana kemari. Faqala rabbi ini lima anzalta ilayya min khairin faqirun. Nah, kalau dalam bahasa Al-Quran dan bahasa Arab itu kalau takdim atau ta'khir itu ada faidahnya, ya. Kalau kita runut ini kalimat ayat ini sesuai dengan yang kita tahu dari ilmu nahwu, maka di sini disebutkan rabbi inni faqirun lima anzalta ilayya min khair. Inni faqirun, tapi dia mengakhirkan fakirnya. Dia mengakhirkan fakirnya. Wa huna yadhharu at-tawadhu li sahibil fadl wa huwa rabbul alamin. Di sini Nabi Musa alaihissalam ingin menampakkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada dirinya. Falam yahmilhu hadzal amal, pekerjaan yang telah dia lakukan yaitu membantu kedua orang wanita tadi dengan kekuatan yang dia punya, sampai ketika Nabi Musa alaihissalam datang ke rumah orang saleh itu, orang saleh bertanya kepada putrinya, kan dia mengatakan, putrinya salah satunya mengatakan, ya abati istajirhu inna khaira man istajarta al-qawi al-amin. Al-qawi al-amin. Kalau kita baca buku tafsir, bapaknya bertanya, dari mana kamu tahu kalau lelaki itu qawi dan amin? Lalu diceritakan, bagaimana tidak qawi? Satu drum besar itu ditarik sendiri, tarik sendiri. Lalu aminnya, ketika berjalan, wanita di depan sebagai penunjuk jalan, tapi karena angin tersingkap betisnya. Akhirnya Nabi Musa mengatakan, kau di belakang, nanti bilang saja kanan, kiri, lurus. Amin dia. Karena sama muslim itu, aib saudara kita itu amanah. Intabi, ya. Aib sesama muslim itu amanah. Kapan kita ceritakan, kita telah berkhianat, maka balasannya Allah akan merobek juga aib kita. Intabihu ya syabab. Rabbi ini lima anzalta ilayya min khairin faqir. Nabi Musa telah memperlihatkan
kuatnya ya, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, kepada kedua orang wanita tadi, tapi dia mengembalikan fadlnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Ala an yatafakhar bi nafsihi wala an ya'jaba biha, agar dia tidak membanggakan dirinya dan tidak juga takjub dengan kekuatan yang Allah berikan pada dia. Bal aqarra bi fadlillahi alaihi, bahkan Nabi Musa alaihissalam justru mengatakan kalau semua ini dari Allah Subhanahu wa taala. Wa faqruhu ila khaliqihi jallat qudratuhu, dan sangat butuhnya dia terhadap Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Wa nalhadu istiqanah wal khudu' fil munadat. Nah, sekarang kita lihat doanya Nabi Musa alaihissalam, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ini doanya Nabi Musa alaihi salam. Lalu kita lihat bagaimana kandungan makna dalam doa ini. Para anbiya itu kalau berdoa kalimatnya pendek tapi jami' wa mani', ya. Nampak di situ istiqanah. Istiqanah itu merasa kalau dia ini miskin, ya. Miskin, membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Wal khudu', tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqanah juga berarti menghinakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, at-tadallul dalam berdoa. Dia berdoa Rabbi walam tudkar ma'aha ya, tidak disebutkan bersamanya ya Rabbi, tapi Rabb. Dan kita perhatikan dalam Al-Quran, doa-doa para anbiya itu semuanya menggunakan Rabb. Tidak ada di sana ya Allah, ya Ilahi, semuanya ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Rabbi lil isyarati ila qurbil munada jallat qudratuhu, memberi isyarat kalau Allah Subhanahu wa taala dekat. Seperti biasa kita kalau hajat kita mulih, ya, kita mengatakan ya Allah, ya Allah, ya. Tapi kalau kita merasa senang setelah melakukan satu kebaikan, kita berdoa Rabb, Allah, tanpa memanggil ya-nya. Kita merasa Allah Subhanahu wa taala memperhatikan kita, dekat dengan kita. Walil isy'ari bi israri dzalika du'a, juga di sana ada isyarat kalau doa ini Nabi Musa alaihi salam tidak keraskan, tapi dengan suara lirih, memperdengarkan dirinya sendiri. Wa dzakara isma ar-rabb huna li'anna al-mawqif mawqif i'anah wa ri'ayah. Dan Nabi Musa menyebutkan nama Rabb, atau di sini disebutkan wa dzikri ismir Rabb, ya. Disebutkan di sini Rabbi, ya. Karena kondisi saat itu adalah kondisi mengharapkan i'anah, bantuan Allah Subhanahu wa taala, wa ri'ayah, penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Dia diusir dari Mesir, membutuhkan penjagaan, Allah menjaga, membutuhkan bantuan, riayah, Allah memberi bantuan, menunjuk jalannya. Nabi Musa tak pernah tahu jalan menuju Madian. Ya, tahulah orang yang dikejar lari, menyelamatkan dirinya, lari kemanapun ada jalan, ya ke situ dia lewati. Wa qaddima lima anzalta ilayya ala faqir duna an yuqal inni faqirun lima anzalta ilayya. Ya. Di sini didahulukan jar wa majrur dan muta'alliqnya,
Lima anzalta ilayya ini didahulukan daripada faqir, padahal susunan kalimatnya inni faqirun lima anzalta ilayya. Sebagai apa? Lihtimamihi bima unzila alaihi min khairin akthar min ihtimamihi bifaqrihi. Nabi Musa lebih memperhatikan kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan padanya daripada memperhatikan kebutuhan dirinya. Sehingga begitu dia melihat ada kesempatan berbuat baik, maka dia pun langsung berbuat baik tanpa mempedulikan kondisi dirinya yang lagi membutuhkan makanan, minuman, membutuhkan tempat perlindungan. Wa dukhulu min lima anzalta ilayya min khairin faqir ala khair lil isyarati bi anna ayya juz'in minal khairi minhu subhanahu wa ta'ala fahuwa azimun indahu alaihi salam, menunjukkan bahwasanya apapun kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, sekecil apapun, itu besar di sisi Musa alaihi salam. Itu besar di sisi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam sangat membutuhkan perlindungan, membutuhkan bantuan. Jadi kebaikan sekecil apapun sangat berarti bagi Nabi Musa alaihi salam, mengalahkan kefakirannya. Wa ta'biru bil faqri an hajatihi lil khairi min rabbih inni lima anzalta ilayya min khairin faqir duna an yaqulu mathalan inni muhtaj. Dan ta'bir, ungkapan atau penggunaan kalimat faqir ya, ala hajatihi lil khair, an hajatihi lil khair, daripada atau tentang kebutuhannya terhadap perkara-perkara yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, tanpa dia sebutkan ya Rabbi ana muhtaj, ya Allah aku butuh. Nabi Musa tidak mengatakan seperti itu. Para ulama mengatakan, para ulama tafsir menyebutkan Nabi Musa minta makan, lapar sekali saat itu. Tapi Nabi Musa tidak mengatakan ya Rabb ana jaw'an, at'imni, ana muhtaj, tidak. Tapi Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam itu menyebutkan Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Aku sangat membutuhkan kebaikan yang engkau tunjukkan lebih dan lebih lagi. Tidak mempedulikan dirinya yang lagi lapar tuh. Masya Allah. Lianna al-faqra di sini ta'birnya dengan menggunakan kalimat faqir, bukan muhtaj. Ya. Faqir itu artinya sama juga dengan muhtaj, miskin demikian. Ya. Tapi faqir lebih daripada miskin, sangat membutuhkan, itu faqir. Lianna al-faqra a'zamu suwaril hajah, karena faqir itu digunakan untuk satu hal yang sangat-sangat dibutuhkan. Abdun faqirun ila afwi rabbih, ya, semua orang sangat membutuhkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fihi isyaratun ila anna al-faqra la yakunu fil mali fahasab. Ini menunjukkan bahwasanya kefakiran itu bukan saja pada harta, bukan saja pada harta, bal yakunu fi ghairihi aidan, dan kefakiran juga ada pada selain apa? Harta. Miskin ilmu misalkan, itu miskin yang sebenarnya. Orang jahil itu, itulah kemiskinan sebenarnya. Hadir di bumi, tidak tahu ilmu Allah di bumi ini, kemudian meninggal,
diajak untuk pergi menuntut ilmu agama, ilmu Allah, tidak mau. Maka kata Imam Syafi'i, fakabbir alaihi arba'an li wafatihi. Takbirkan saja dia 4 salat mayit, dia itu orang mati itu. Tidak mau belajar ilmu Allah Subhanahu wa taala untuk hidup dengan sebenar-benarnya hidup di dunia ini. Tapi kalau untuk ilmu dunia berlomba-lomba, ya. Wa anna minhu ma huwa mamduhun wa huwa kullu faqrin ila Allah fi ayyi suratin kan. Dan kefakiran itu selain pada harta, ya, ada juga pada hal-hal yang lain. Dan ada kefakiran yang mamduh, yang terpuji, dan ada kefakiran yang madmum, yang tercela. Yang terpuji ketika semuanya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun kebutuhan itu terpuji. Ya, makanya kalau kita makan tidak ada garam, minta garamnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sendal kita putus, minta gantinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu terpuji. Kita butuh. Yaqulul Biqai, Al-Imam Al-Biqai mengatakan, wa fil qissah, dalam kisah ini, targhibun fil khair, ada dorongan untuk berbuat baik, wa hathun 'alal muawanah, dan motivasi untuk saling membantu, muawana 'alal birr, dalam kebaikan, wa ba'thun 'ala badlil ma'rufi ma'al jahdi, dan apa, ajakan untuk berbuat baik atau melakukan perkara-perkara yang baik ma'al jahd, meskipun kita dalam kondisi payah. Jadi tidak ada alasan saya lagi capek, tidak ada alasan, ya. Masya Allah, para anbiya tidak bisa ini kita kalahkan. Jadi dalam kondisi apapun mereka tetap terdepan dalam kebaikan, tidak pakai alasan-alasan yang sifatnya pribadi. Kepentingan umum didahulukan atas kepentingan pribadi. Inna taqdimal ma'ruf wa khidmatan nas wa naf'ahum la ya'rifu dhurufan tusnil azaim. Sesungguhnya memberikan atau melakukan perbuatan yang baik dan berkhidmat kepada manusia serta memberi manfaat kepada mereka tidak mengenal waktu tertentu atau tidak ada alasan untuk menundanya. La ya'rifu dhurufan tusnil azaim, tidak ada alasan untuk menundanya. Bal ya'rifu quluban tawaqah ila thawab, bahkan kebaikan ini hanya, ya, mengenal hati-hati yang cinta atau yang suka. Tawaqah itu derajat di antara derajat-derajat hub, di antara tingkatan-tingkatan cinta. Jadi rindu, suka, ya, pada hal-hal yang mendatangkan pahala. Laqad lahiqan nasaba wat ta'aba wal khawfa bihi alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam, ya, telah sampai pada kondisi sangat payah, sangat capek dan sangat takut. Tapi hal itu tidak menghalangi dia untuk berbuat baik. Wa ma a'zamuhuma min qulub. Betapa agungnya hati-hati yang seperti ini, yang mendahulukan, ya, manfaat, memberi manfaat kepada orang lain dan tawadhu kepada mereka daripada mendahulukan kepentingan pribadinya. Laqad fa'ala alaihi salam al-khair. Nabi Musa alaihi salam telah melakukan satu kebajikan ini.
wa talaba minallahil khair, dan meminta kebaikan pula dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hakadha man arada fadlallah, seperti itulah siapa yang menginginkan karunia anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Falyatlubhu fi naf'in nas, inginkan Allah Subhanahu wa taala membantu kita, bantulah orang lain. Ingin Allah Subhanahu wa taala mengaruniai kita dari kehidupan dunia, berilah manfaat kepada orang lain. Fallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi, dan Allah Subhanahu wa taala selamanya akan bersama dan membantu orang-orang yang membantu saudaranya. Kita membantu orang lain, Allah membantu kita dari jalan yang tidak kita sangka-sangka. Jamaah yang berbahagia, ini satu tadabbur tentang fasaka lahuma. Tapi antum harus membaca surat Al-Qasas, membaca surat Al-Qasas, baca kisahnya dari awal sampai akhir. Sangat indah, terkhusus kisahnya Nabi Musa alaihi salam ketika di Madian. Di sana ada talibul ilm, di sana ada al-wafa bil ahad, ya, memenuhi janji, ya. Di sana ada perannya mertua, ya. Jadi kalau cari mertua itu mertua yang saleh, ya. Di sana ada rahasia dari siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah ganti dengan yang baik. Dan masih banyak lagi hikmah-hikmah dari kisah Nabi Musa alaihi salam. Jadi sejak dari khitbah sampai menikah itu diatur dalam surat Qasas, dalam kisah yang pendek Nabi Musa alaihi salam itu. Diperhatikan, ya. Jadi cari juga perempuan yang cerdik seperti kedua orang wanita ini, yang tidak banyak bicara dengan laki-laki. Kalau bicara diatur kata-katanya yang singkat-singkat saja. Begitu juga laki-laki, ya. Kalau mau cari anak mantu, lihatlah laki-laki yang seperti Nabi Musa ini. Demikian, ya, yang bisa kita sampaikan pada majelis ini. Sebelum saya kembalikan kepada MC, saya tutup dulu. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itulah tadi penyampaian pembahasan kita pada surah Al-Qasas ayat 24. Dan petikan hikmah yang bisa kita ambil yaitu jika kita ingin Allah Subhanahu wa taala membantu kita, maka bantulah hamba Allah. Dan selanjutnya seperti apa yang kami sampaikan di awal tadi, bahwa kita membuka sesi tanya jawab, dan insyaallah sesi tanya jawab ini panitia telah menyiapkan sebuah kutip, ada 3, dan untuk kita mengefisiensikan waktu yang ada, kami persilahkan kepada Ustadz untuk menyampaikan 3 pertanyaan tersebut. Pertanyaan yang pertama, fasaka lahuma. Dalam pembahasan kita tentang fasaka lahuma ini, di situ terselip 2 khuluq, ya, 2 akhlak yang terpuji. Siapa yang bisa sebutkan? Saya sisir dulu. Sebentar, turunkan tangan semuanya. Saya terlambat melihat, ya. Saya terlambat. Atau ada di sini yang lihat? Kita yang lihat, diri di sini lihat. Siapa yang pertama? Ustaz, silakan. Dan tawadhu, ahsanta, barakallahu fik. Bahasa Arab, Ustaz. Enggak apa-apa. Nanti talaki sama Ustaz Kasman. Ada aina qalbuka, di mana hatimu? Ini mafatihur rizq, pintu-pintu rizki. Dan ini penjelasan tentang hakikat tauhid. Ya, tafadhal. Sama siapa? Mahasiswa yang lain.
Masya Allah. Mau dihadiahkan, Masya Allah. Ahsanta, barakallahu fiik. Tahadu tahabu. Tahadu tahabu. Pertanyaan yang kedua, masih pada fasaqa lahuma. Selain dua akhlak tadi, siapa yang bisa keluarkan satu akhlak lagi? Al-ithar ada pada fasaqa lahuma? Thumma tawalla, itu setelahnya ayat berikutnya. Ini fasaqa lahuma. Yallah. Betul. Lanjutkan. Sifat ithar. Yang lain lagi? Ghadul basar. Wah, itu mungkin kita baca tafsir baru kita tahu. Ini fasaqa lahuma. Kemudian Nabi Musa memberi minum kepada gembalaan kedua wanita tadi. Nah, ada yang tahu? Ya? Peduli. Masya Allah. Peduli itu dekat-dekat ya dengan mubadarah. Iya. Nah, itu khuluqul mubadarah. Ahsant. Fahimt? Khuluqul mubadarah. Bersegera mengambil peran. Nabi Musa bertanya, bukan sekedar bertanya saja. Dia bertanya, oh seperti ini kasus tadi? Iya. Bukan. Begitu mendengar jawaban, langsung segera mengambil peran. Ini peran ini tidak boleh bagi wanita, harus laki-laki yang mengambil peran ini. Ruh al-mubadarah. Fadal. Antum sudah kemarin toh? Ini belum. Fadal. Afwan. Yang terakhir, thumma tawalla ila dhil. Qala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Siapa yang bisa keluarkan satu faidah? Satu faidah, padahal banyak faidah di sana. Iya. Jadi kita kalau setelah berbuat kebaikan, jangan duduk lama-lama di depan orang yang telah kita bantu itu. Tinggalkan dia. Walaupun dia minta HP, minta nomor HP, jangan kasih. Iya, biar dia cari sendiri, penasaran. Karena kita menjaga hati kita, kita mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau meminta HP dari kita atau minta nomor kita, kira-kira apa yang mau dari situ? Pasti dia akan bilang terima kasih Ustadz, atau hal-hal yang lain di balik terima kasih itu. Iya. Padahal kita inginkan la nuridu minkum jazaan wala syukura. Innama naf'aluhu liwajhillah. Fadal. Ahsanta, barakallahu fiik. Intahaina. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembahasan telah kita pelajari dan juga sesi tanya jawab telah kita lalui. Itu artinya rangkaian apa yang kita lakukan pada pagi hari ini insyaallah segera berakhir. Dan sebelum itu kami ucapkan terima kasih kepada ustaz kita yang telah memberikan kita
pencerahan tentang tadabbur ayat surah Al-Qasas ayat 24 ini, dan kemudian untuk kita bisa amalkan dan juga bisa kita sebarkan kepada saudara-saudara kita di luar sana. Dan kami selaku panitia dan juga mewakili panitia yang ada mengucapkan permohonan maaf atas segala sesuatu yang menjadi kekurangan pada majelis kita pada pagi hari ini. Kami atas nama Muhammad Farhan selaku moderator pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Anda yang ingin mendonasikan harta kepada mereka yang menjalankan ibadah puasa, program Iftar Nusantara memprioritaskan penyaluran kepada anak yatim maupun duafa. Dalam Al-Quran dan hadits, Allah telah menjanjikan akan memberikan pahala yang berlimpah bagi mereka yang menjalankan amalan ini, terutama jika dilakukan di bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang memberikan makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga. Tahun ini, Wahda Inspirasi Zakat menargetkan distribusi iftar sebanyak 400.000 paket iftar. Mari berdonasi di Wahda Inspirasi Zakat. رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم عظيم